Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Alhamdulillah, nahnu sa'id jiddan, kita berbahagia sekali. Kita masih bermuajahah dalam sebuah majlis ilmu yang mulia. Kita sebut namanya dengan ikram. Apa? Ikram. Indahnya ngaji kitab di Rabu malam. Pertanyaannya, setelah sekian purnama kita ngaji kitab di jamaah wabil khusus yang hadir saat ini di Magnet Rezeki Center, gimana? Semakin indah hidupnya? Alhamdulillah. Semakin berkah rezekinya? Alhamdulillah. Semakin sakinah keluarganya? Alhamdulillah. Nah, banyak hal yang kita mungkin terlena sehingga kita tidak sadar bahwa jalannya Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman semua ke majelis ini sendiri itu saja adalah sebuah rezeki, itu adalah sebuah keajaiban, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hadirnya Bapak Ibu teman-teman sini dengan hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah, ya entah berbagai wasilahnya. Ada yang dipaksa oleh kantornya, ada wajah-wajahnya kelihatan. Iya. Ada adik-adik santri ya yang karena alhamdulillah ada kebulinya ya kan. Gak apa-apa. Cara Allah ngasih hidayah macam-macam. Ya, tapi mudah-mudahan ya nikmat yang paling utama dan yang paling pertama adalah nikmat iman dan Islam. Itu akhirnya Rasulullah pun terobati. Bapak Ibu yang hadir di majelis ini akhirnya bisa berkunjung berkali-kali ya untuk datang ke rumahnya Nabi nanti di Masjid Nabawi. Amin. Rabbal alamin. Sekaligus umrah. Amin. Haji. Amin. Wah, ini malaikat ya Allah, catat ya Allah. Majelis yang ada di sini ataupun yang ada di online, kul hadir, katakan hadir dari daerah mana dengan namanya, insya Allah haji. Amin. Haji mabrur. Wah, seneng nih. Alhamdulillah. Saya izin Abu Al-Halimi atau Abu Sofi Siddiqiyah izin mewakili Al-Ustadz Nasrullah. Hari ini beliau dalam kondisi yang kurang sehat, pulang dari Tawau Malaysia kemarin dalam perjalanan dakwahnya ya untuk menyiarkan ilmu magnet rezeki di negeri seberang, negeri jiran. Sekarang masih dalam keadaan ya mengembalikan agar kembali fit. Kita kirimkan Al-Fatihah boleh untuk beliau ya, lihatiniah as-solihah, dan untuk semua yang sedang kurang sehat hari ini, keluarga-keluarga kita siapapun ya, semoga Allah angkat penyakitnya beserta dengan dosa-dosanya Allah hapuskan.
Lihadini asrah wa likulli niyatin sholatin naqra mal furqan al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Qabul. Amin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Bidin Call di samping saya. Ya, oh sebelumnya biar terkondisikan ini ya, agak digeser agak maju ke depan dikit jamaah yang hadir di sini. Ayo mendekat di sini ya. Oh ada Ustadz Nur Salim, masya Allah. Malu kita sama guru kita ini ya, masih aja mau jadi tolib. Ya, yang kita ilmunya nggak seberapa, ya ogah-ogahan datang ke majelis ilmu. Ya, coba tangannya ke depan kayak gini. Nah, pegang dahinya, astagfirullah. Benar, saya malu kalau kepada Ustadz Wahidin masih terus ya semangatnya untuk menimba ilmu itu luar biasa. Ya, terharu, beneran terharu. Ya, masya Allah. Dan ini sedikit anak-anak muda yang hadir di sini. Semoga nahnu nakri suliman ba'dana. Ya, kita sedang mengembangkan Youth Miracle Camp nih Ustadz. Youth Miracle Movement. Biar Gen Z ini suka ngaji gimana caranya gitu kan. Ini dia. Dan kitab yang akan kita bahas bersama dengan Ustadz Wahidin. Samping saya alhamdulillah Al-Ustadz Ilhaj Haji Wahidin Masduki Ustadz ya telah hadir di tengah-tengah kita. Seperti biasa ya beliau akan menyampaikan satu kitab ya Sifaus Sakim. Wah ini kali ini bawa Ihya Ulumuddin nih Ustadz. Wah Masya Allah ini marojinya berat ini teman-teman. Biar antum yang nerangin. Anda ngajinya ini gak habis-habis gak khatam-khatam. Iya, Ulumuddin ini berat-berat. Saya nggak harus belajar banyak Ustadz. Mohon izin Ustadz. Nah, Ana di sini host aja ya, membersamai antum insya Allah. Al-Fakir mudah-mudahan ditambah ilmunya juga. Amin ya rabbal alamin. Baik, siap semua? Buka mata, buka telinganya, buka hatinya. Udah, jangan buka yang lain ya. Insya Allah terbuka segala harapan-harapan, doa-doa yang dipanjatkan. Allah buka pintu langit dari arsy-Nya untuk menghadirkan keajaiban bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Falafadul masykurah Ustaz. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dustur ya Rasulullah. Hadirin Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai kajian sore hari ini, kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Suratul Fatihah, semoga Allah bukakan mata hati kita semuanya, satukan hati kita semuanya, bahwa tidak ada yang duduk di majelis ini kecuali mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap ilmu yang manfaat, sehingga semakin hari kita semakin baik, semakin soleh dan solehah hati kita. Nawaitu qiraatul Fatihah ala man wa salafun salihun wa ala ma rabbi Allah yaftahu alaina wa alaikum wa yarzuqna. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah kesibukan kita, dengan semakin berbatasnya usia kita yang dirahasiakan oleh Allah. Allah masih membimbing kita, Allah masih menuntun kita untuk dihadirkan di majelis-majelis ilmu, majelis kebaikan semisal ini. Maka bahagialah saat kita duduk di majelis ilmu. Upayakan fokus,
Upayakan jernih hati kita. Tidak ada yang kita inginkan kecuali Allah mengampunkan semua dosa-dosa kita. Karena majelis ilmu ini majelis yang paling mudah, paling asyik, paling enak untuk mendapatkan ampunannya Allah. Jika kita ingin mendapatkan ampunan Allah dengan ibadah yang lain, banyak syarat dan ketentuan berlaku. Kalau pengen ampunan dari sholat kita kudu benar, harus ada khusyuk, harus fokus. Mengharapkan ampunan dengan qiyamul lail, kita harus paksain bangun malam. Sedekah harus keluarin duit. Tapi duduk di majelis ilmu, walaupun baru assalamualaikum sudah 3 kali nguap. Saya kan di sini di atas jadi kelihatan. Yang nguap siapa aja kelihatan. Ini baru assalamualaikum udah ada yang 3 kali nguap, Ustaz. Baru dimulai. Meskipun duduk di majelis ilmu lelah, santai, nyender, kena kipas, bukan kipasnya yang geleng-geleng, kepalanya yang geleng-geleng, tidak mengapa, tetap mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang berulang kali guru-guru kita sampaikan. Jadi jangan ada kata-kata terpaksa, Ustaz. Oh iya. Ya, atau merasa dipaksa ya. Kayaknya rugi banget gitu. Ya Allah. Biarin aja kita tembak-tembakin. Ya, gue berharap di majelis ilmu ini kita hadir karena kebutuhan kita. Akan apa? Akan ampunannya Allah. Ya, ini Masya Allah, saya lihat dengan mata kepala saya. Ini yang hadir banyak dosa. Termasuk saya yang ngomong gitu. Ya, ada yang nggak punya dosa, coba angkat tangan. Berani? Allah, semua punya dosa. Maka duduklah, bersenang-senanglah, santailah. Cari posisi yang nyaman, dekat dengan kipas. Jangan dekat dengan kawan, karena pasti akan dibangunkan. Ya. Yang penting niatnya mencari ridho Allah. Ya, insya Allah. Karena selalu saya ingatkan, saya sampaikan, orang yang duduk di majelis-majelis ilmu itu nanti malaikat akan membangunkan kita dalam ucapannya, gumu maghfuran lakum. Bangun, ayo udah pulang, jangan nginep di sini, gitu katanya. Jangan nginep di sini dalam keadaan dosa-dosamu telah diampunkan oleh Allah. Masya Allah, luar biasa. Rohani kita dibersihkan, ya, hati kita diisi dengan ilmu. Pulang, bukan hati aja, Masya Allah, perut kita dikenyangin. Allah, ini yang nomor 2 yang tidak boleh tertinggal. Nggak boleh sebutin merek, ya nggak. Pokoknya ini hidangan nikmatnya luar biasa. Ya, rugi kalau yang nggak hadir majelis ilmu, khususnya di Magnet Rizki ini. Allah, luar biasa. Doain guru kita panjang umur ya. Amin. Murah rizkinya. Ini Magnet Rizki, makin rizkinya makin kesini makin omber, makin luas, makin berkah. Ya. Baik teman-teman, sahabat-sahabatku semua, ya, malam hari ini mungkin kita akan bahas 1-2 hadis, tapi ini luar biasa. Hadis ini jika kita akan ikuti dari awal nggak pakai ngantuk, insya Allah akan nambah syukur kita. Tapi kalau ngantuk ya nggak tahu dah. Kalau ngajinya ngantuk ya ini akan menambahkan syukur kita kepada Allah. Kita baca satu hadis yang ada dalam kitab Syifa'us Saqim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittakhidhu indal fuqara'i ayadi fa inna lahum dawlatun yaumal qiyamah. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan terjemah yang lepas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadilah kalian semua penolong tangan-tangannya orang-orang fakir. Jadilah kalian orang yang suka menolong orang-orang fakir, orang-orang lemah. Karena kata Nabi, nanti di hari kiamat
orang-orang fakir itu mempunyai kekuatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jelas tidak? Jelas. Wabillahi taufik wal hidayah. Di dalam hadis Imam Ibnu Hibban yang lebih lengkap lagi, karena ini Syifa'us Saqim ini dikemas oleh muallif Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddar dengan hadis-hadis yang singkat sebagai pengingat buat kita semuanya. Kelengkapannya, sahabat bertanya, apa maksudnya bahwa nanti di hari kiamat orang-orang fakir itu mempunyai kekuatan ya Rasulullah? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa riwayat yang disampaikan, beliau mengatakan, karena nanti di hari kiamat itu Allah akan mengumpulkan orang-orang fakir di satu majelis yang tidak ada di situ kecuali orang-orang fakir saja. Lalu di situ Allah akan berseru, wahai kekasih-kekasihku, bangunlah dan carilah orang-orang yang pernah memberi kamu makan saat engkau berada di dunia. Carilah orang-orang yang pernah memberimu pakaian saat engkau berada di dunia. Carilah orang-orang yang pernah memberimu air minum walaupun hanya seteguk di dunia, dan datangkanlah ke hadapanku. Lalu mereka sibuk mengingat siapa orang-orang yang pernah nolong kehidupannya waktu berada di alam dunia. Ingat Fulan dulu pernah bantu saya, Fulan dulu pernah ngasih makan saya, Fulan dulu pernah sedekah sama saya, Fulan dulu diingat, dibawa. Lalu dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang ini dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu belum ada yang bergerak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh orang-orang fakir. Ini yang dimaksud mempunyai kekuatan. Artinya saat di hari kiamat nanti orang-orang fakir itu mempunyai kekuatan doa yang kalau dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan diijabah saat itu. Itulah kekuatannya, daulah, yang namanya daulah. Maka pesannya Nabi, jadilah kalian ayadi. Ayadi ini tangannya orang fakir. Artinya jadilah orang yang suka menolong, membantu gitu orang-orang fakir selama hidup di dunia. Nah, ini hadis yang luar biasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kehebatan kedudukan seorang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hatilah di dalam melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kata Rasulullah, rubba rajulin, banyak sekali orang-orang yang berada di muka bumi ini yang kalau kita melihat orang itu seolah-olah tidak ada harganya. Ya, dia mempunyai wajah yang kusut, pakaian yang lusuh. Ya, kalau dia datang ke pintu-pintu orang itu terkadang ditolak, diusir karena penampilannya yang tidak meyakinkan, penampilannya yang tidak mengesankan. Tapi sesungguhnya bisa jadi saat orang itu mengangkat tangan, tidak ditolak doanya orang-orang itu. Maka teman-teman, hati-hati dengan hati kita. Dan termasuk dosa yang besar yang tidak akan mendapatkan ampunannya Allah kecuali meminta maaf kepada yang bersangkutan adalah al-ihtiqaru bin nas, meremehkan orang lain, memandang remeh orang lain, mengucilkan orang lain. Ini dosa yang terselubung, yang tidak bisa dihindari kalau tidak duduk di majelis-majelis ilmu semisal ini. Karena inilah tempatnya kita introspeksi diri, inilah tempatnya kita berobat, inilah tempatnya kita mengenal gitu, hakikat kita dalam kehidupan. Jangan sampai kita lalai. Ternyata selain ibadah kepada Allah, ada ibadah yang hebat juga, yaitu
berprasangka baik kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah melihat penampilannya, Ustaz. Ya, bisa jadi ya rajulun asy'atha akbar, orang yang berantakan pakaiannya, ya, berantakan rambutnya, kusum gitu. Ternyata mereka adalah kekasih-kekasihnya Allah. Ya, dan dikatakan oleh Yahya bin Mu'adz, dibilang hubbuka lil fuqara min akhlaqil mursalin. Cintamu kepada orang-orang fakir adalah salah satu akhlaknya para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang nabi yang diutus di muka bumi ini kecuali mereka cinta kepada orang-orang fakir. Gitu. Wa itharuka bimujalasatihim min alamati sholihin, dan mendudukkan mereka sederajat dengan kedudukanmu saat berada dalam satu majlis, maka itu adalah tanda-tanda kesolehanmu. Kalau kita sudah bisa mendudukkan orang fakir sederajat dengan kita, apalagi lebih mulia, duduk bareng, tidak membedakan dalam makanannya, dalam pembicaraannya, saksikan, itu adalah tanda kesolehanmu. Wa firaruka, dan berpalingnya engkau dari orang-orang fakir adalah tanda-tanda orang-orang munafik. Naudzubillah, nasallallahu al-afwa wal afiyah. Hati-hati ya, Allah itu menyembunyikan kekasih-kekasihnya di antara hamba-hambanya. Kita tidak tahu, mungkin di antara kita ini ada seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini kalau sampai lebih dari 40 orang, tidak ada satu majelis di dalamnya ada 40 orang duduk di majelis itu, kecuali yakinilah ada satu di antara mereka yang doanya diijabah oleh Allah dan dia adalah kekasih-kekasihnya Allah. Nggak tahu. Ya, mungkin ini, Bapak ini kekasihnya Allah, kita nggak tahu ya nggak? Ya, Insya Allah. Mungkin tanda-tandanya peci hijau biasanya. Bisa jadi yang peci hijau gitu. Enggak. Bisa jadi yang dekat kipas ngantuk-ngantuk, ternyata kekasihnya Allah. Ya, dan kebiasaannya, ciri-ciri kekasih Allah tuh punya sifat khumul, artinya nggak mau terkenal. Gitu. Nggak mau terkenal, nggak mau orang tahu gitu. Dia ngumpet gitu. Dalam sebuah riwayat, Uwais Al-Qarni mungkin kita dengar ya. Ya, seorang tabi'in yang hidup di zaman Nabi namun tidak pernah berjumpa dengan Nabi karena jarak, beliau hidup di Yaman. Ya, namun hidup di masanya Nabi. Itu Rasulullah pernah berpesan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau engkau pergi ke Yaman berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, sampaikan aku kirim salam kepadanya. Rasulullah. Ya, pengen nggak dapat salam dari Rasulullah? Pengen banget. Pengennya doang. Karena juga pengen ya. Ya, ikuti dong gimana jejaknya. Kok bisa mereka? Seperti contohnya nih, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj itu mendengar terompah. Dalam riwayat waktu Rasulullah sedang duduk bersama sahabat, tiba-tiba terdengar suara terompah. Tahu terompah? Bakyak, sendal kayu. Itu suaranya kedengar sahabat semua. Semuanya dengar. Lalu Rasulullah nanya, ente dengar suara apa di atas itu? Sahabat bilang, Allah alam. Sahabat tuh punya adab. Ya, ditanya gitu sama Rasulullah, bilang nggak tahu ya Rasulullah. Engkau yang tahu. Beda sama kita. Apa suatu? Jin, tikus, sesotoy aja deh. Tikus. Ya. Wallahu alam ya Rasulullah gitu. Dia bilang apa? Itu suara terompah sendalnya Bilal di dalam surga. Bilalnya masih hidup. Bilalnya masih hidup, masih berkumpul dengan sahabat, dengan Rasulullah. Sendalnya udah di surga. Keren gak tuh? Wah. Allah. Nggak boleh nyebutin merek, sendal merek apa.
Cari itu Ustaz. Bahaya. Bahaya merek. Iya. Bisa jadi produk tapi, Ustaz. Iya, kecuali ada royalti gitu. Sahabat terkagum-kagum sahabat ya. Luar biasa sahabat. Ghirahnya sahabat gitu, semangatnya sahabat. Sahabat itu kalau ada orang yang mendapatkan kemuliaan, keistimewaan gitu dari Rasulullah, dia tuh cemburu, dia pengen tahu gitu, berlomba-lomba. Ya kalau ada orang bisa begini, sahabat, saya juga harus begini, saya harus lebih dari dia dalam kebaikan. Gitu. Ada nanya, sahabat Bilal dicari, dikumpul, dikerumunin, dikeroyok. Ditanya, ente sembunyikan apa dari kami gitu, sehingga engkau masih bersama kami namun suara sendalmu sudah terdengar dan kami mendengarnya gitu. Nah, dipaksa. Ternyata Bilal itu tidak pernah meninggalkan sholat sunnah syukrul wudu. Jadi setiap habis wudu Bilal itu selalu sholat sunnah wudu 2 rakaat dalam keadaan apapun. Pernah dalam keadaan dingin, musim dingin gitu. Ya, kalau teman-teman yang pernah umroh di musim dingin itu, cuaca di sana tuh dinginnya beda dengan di Indonesia Ustaz. Ya, mungkin pernah dengar. Itu dinginnya tuh sampai ke tulang. Itu baju berlapat-lapat enggak mempan. Gitu di sana itu. Di dalam rumah dingin, di luar rumah dingin. Ya, makanya rumahnya orang-orang Arab itu pasti di lantai paling bawah tuh dibikin ruangan itu digunakan buat musim dingin gitu. Nah lantai paling atas nggak pakai genteng orang Arab tuh rumahnya. Lihat, kecuali kalau yang di Jeddah itu rumah-rumah baru modern gitu ya. Kalau rumahnya orang Arab di atasnya nggak pakai genteng, dibuka gitu. Untuk apa? Untuk kalau musim panas tidur di atas, keluarga situ tidur di atas semuanya, panas itu. Tapi kalau musim dingin mereka pada masuk semua lantai paling bawah gitu. Itu dinginnya sampai waktu itu sampai 40 kali dalam satu malam sholat sunnah wudu. Makanya pantas kalau dia sendalnya udah masuk surga dulu, aneh enggak? Nah, saya kembali nanya nih, kalau udah dengar begini nih, mau nggak sendalnya masuk surga duluan? Mikir 40 kali. Nah begitu, surga itu tidak mudah Ibu. Surga itu tidak gampang. Hufatil jannah bil makarih. Ingat, sifatnya surga itu selalu dikendalikan, dikelilingi dengan sesuatu yang berat-berat dan tidak mengenakan. Itu sifatnya surga dah. Gitu. Makanya kalau saat kita ini terasa malas, terasa berat, terasa agak susah repot untuk berbuat kebaikan, ingat, saat itu sebetulnya Anda akan diberikan oleh Allah derajat yang paling tinggi. Saat itu jika engkau mampu melawan itu semua, engkau mendapatkan derajat yang tinggi. Masya Allah. Termasuk ini saat mau datang ke ikram nih ya. Kan gitu. Yang datang yang paling memaksakan diri, dia yang paling besar pahala. Masya Allah. Gak usah nunjuk. Ini yang ditunjuk dapat surga saatnya. Karena al-thawab al-ajru biqadril masyaqqah. Biqadril masyaqqah. Pahala itu Bu sesuai dengan lelah yang kita keluarkan. Semakin kita capek, semakin kita besar pahalanya. Gitu. Ya. Nah, kembali kisah kepada Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu setelah sekian lama Rasulullah wafat gitu, Sayyidina Umar mendapatkan amanah mencari Uwais Al-Qarni. Ya, begitu bertemu dengan Umar bin Khattab, lalu bercerita, singkat cerita. Saya tidak menceritakan pertemuannya, perjumpaannya, karena ada riwayat beliau sampai 3 malam bermalam di rumah Uwais. Tapi setelah perjumpaannya itu Uwais Al-Qarni meminta kepada Allah agar dimatikan setelah orang-orang tahu siapa dirinya. Uwais Al-Qarni nggak dikenal tadinya. Di Yaman tuh nggak dikenal. Dia seorang yang khumul. Ibu tahu Uwais Al-Qarni di antara kisah-kisahnya itu saat dicari oleh Sayyidina Umar itu Uwais Al-Qarni dalam keadaan sedang mengais-ngais makanan di tong sampah itu. Ya Rob. Dan saat itu ada seekor anjing yang juga sama sedang mencari makan itu. Jadi maaf ya, apa ya bahasanya, karena khumulnya itu dia nggak mau dirinya itu dihormati, dihargai oleh orang. Maunya orang ngelihat dia itu hina,
dia itu tidak ada harganya, dia itu dicemooh. Karena semakin orang itu dicemooh, semakin orang itu dikucilkan, semakin orang itu dijauhi, semakin orang itu dihina, sementara dia adalah orang yang cinta kepada Allah, semakin tinggi derajatnya gitu. Makanya para aulia, kekasih-kekasih Allah, jika sudah mulai terbuka sirnya, tabirnya, karomahnya, kalau bahasa kita itu, dia sudah nggak betah lagi hidup di dunia. Ya Allah. Dia pengen cepat-cepat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam hidupnya yang di dunia yang ada hanya Allah saja. Ya, semua yang dilihat hanya Allah. Itu Uwais Al-Qarni saat dijumpai dia bilang, ya wahai anjing, itu dia di garis itu ada tong sampah bahasa kita di garis. Carilah engkau rizkimu di sana, biar aku mencari rizkiku di sini. Gitu. Di situ lihat bagaimana khumulnya, sifat khumul, sifat tertutupnya seorang kekasih Allah. Jadi yang ingin saya sampaikan dari kisah-kisah keterangan ini, berhati-hatilah dengan hamba-hamba Allah. Karena bisa jadi office boy, bisa jadi pemulung, bisa jadi orang-orang yang di luar ini, yang engkau lihat tidak ada kehormatannya, tidak ada kedudukannya, tidak ada wibawanya, justru mereka adalah kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan kekasih-kekasih Allah, kalau bilang al-auliya, itu berbagai macam versi, berbagai macam tipe gitu. Ya, ada yang para majdhub, ada abdal, ada al-gutub, ya, macam-macam tingkatan para aulia itu. Nah, mereka semuanya menyembunyikan ibadahnya, posisi status dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali kepada hadis, ya, ada satu wasiat pesan Rasulullah SAW untuk kita ini berhati-hati dengan para orang-orang fakir. Bahkan Rasulullah itu mengajarkan satu doa. Kalau datang menghampiri kita orang-orang miskin, orang-orang yang susah, ya, apa yang dikatakan, wa idza ra'aita al-faqra muqbilan faqul marhaban bi syi'ari sholihin. Marhaban bi syi'ari sholihin. Selamat datang, tanda-tanda kesolehan. Itu doanya, marhaban bi syi'ari sholihin. Boleh dicatat nih, marhaban. Jadi jangan sampai ada, hati-hati. Tadi saya sampaikan, saat seseorang itu lari daripada orang-orang fakir, maka itu ditakutkan tanda kemunafikan dalam hatimu. Engkau tidak berkumpul kecuali dengan orang-orang yang menguntungkan hidupmu. Engkau tidak berkumpul kecuali dengan orang-orang yang akan memberikan manfaat dalam duniamu. Sehingga saat ada orang yang akan datang memberikan manfaat untuk akhiratmu, engkau lari daripadanya. Maka ini adalah ciri-ciri munafik. Ciri-ciri kemunafikan. Jangan sampai ada, apalagi sampai ada di toko-toko kita tidak menerima pengemis, tidak menerima pengamen atau pengemis gitu. Pengamen gratis. Allah. Pengamen gratis. Nah, Ibrahim bin Adham itu orang kaya, tadinya kaya raya. Apa yang dia mau bisa. Setelah beliau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisahnya macam-macam. Ibrahim bin Adham ini seorang kaya yang kalau tidurnya itu kasurnya, yes, pokoknya orang kaya gimana sih? Pernah kan tidur di rumahnya orang kaya ya? Jangan-jangan antum juga orang kaya gitu. Ya Rabb, amin. Itu saat duduk di tengah malam, dia lihat gentengnya rame, berisik gitu. Kesel dia. Siapa sih ente? Bilang gitu. Siapa sih ente gitu. Nah, ini cara Allah memberikan hidayah kepada seorang manusia. Macam-macam caranya. Siapa ente loh? Anak orang yang tidak pernah tidur yang tidak pernah melewati malam dalam kenikmatan empuknya sebuah kasur. Dia ngomong gitu. Kayak nasihat. Dia merenung. Ya Allah. Adzan dulu gimana? Sudah? Belum, Ustaz? Nah, dia merenung, dia berpikir. Nah, itulah orang kalau udah dapat hidayah. Ini yang kita harapkan, Ibu. Saat kita duduk di majelis ilmu seperti ini, yang kita harapkan adalah rahmatnya Allah yang menetes dalam hati kita sehingga merubah kehidupan kita. Ini yang kita minta.
kita sering dengar orang yang duduk di majelis ilmu itu dijamin rizkinya, diselesaikan urusannya, dikabulkan hajatnya. Dengan sebab apa? Rahmatnya Allah itulah yang kita nanti di majelis-majelis ilmu. Setetes aja mendapatkan rahmatnya Allah, merubah semua kehidupan kita. Seperti yang tadi Ibrahim bin Adham. Nanti kita lanjutkan. Masya Allah, setetes rahmatnya Allah ya dapat merubah kehidupan kita. Baik, Nudia Lissola silakan azan dulu. Yang di rumah boleh melaksanakan sholat isya berjamaah. Nanti kembali lagi. Yang di sini standby, kita mendengarkan azan sejenak. Tafadhol. La ilaha illallah, Allahumma rabba hadi ta'ati ta'amah, wassalatul qa'imah, sayyidina Muhammad, wassalatul fatilah, wa ba'athu maqam, alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Alhamdulillah telah dikumandangkan adzan isya tadi. Masih bersama dengan kami, bersama dengan Ustadz Wahidin dalam Ikram indahnya ngaji kitab di Rabu malam. Masih membahas kitab Sifaus Syakim. Tadi di pertengahan kita bicara tentang bagaimana tetesan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu yang bisa mengubah nasib ataupun kehidupan kita meskipun baru setetes saja. Kita lanjutkan karena kita haus dengan tetesan-tetesan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fadhol. Nah, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin ya. Rahmat Allah itu dekat dengan perbuatan-perbuatan atau orang-orang yang baik ya. Semakin kita berada di tempat kebaikan bersama orang-orang yang baik, disitulah turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Juga dikatakan julu suka sa'atan indal alim wa ibadah khairun min ibadah alf sanah. Ada qaul mengatakan duduk bersama guru di majelis ilmu bersama orang-orang soleh ya itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun dalam riwayat gitu. Ya, karena yang kita harapkan itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. An-nadhar ila wajhil alim ibadah. Duduk memandang wajah orang yang soleh gitu. Orang soleh itu siapa sih? Orang soleh itu kalau kita melihat dia mengingatkan kita kepada Allah. Ya. Itu orang soleh. Ya, siapapun gitu. Kalau kita lihat dia tuh ya Allah. Asiknya ya seperti beliau, ibadahnya Masya Allah. Gitu. Ngelihat dia langsung Masya Allah gitu. Subhanallah. Ini orang soleh. Ya. Nah, jadi saat dia mendengar ditegur dari suara orang di atas itu, saya ini orang yang nggak pernah tidur dalam kenikmatan setiap malamnya. Nyindir karena dia selalu tidur dalam kasur yang empuk gitu, orang kaya gitu. Dia akhirnya bangun, dia tinggalkan semua itu hidayah. Ya, dia begitu. Allah kalau sudah mau memberi hidayah siapapun dari manapun dia akan datang. Tapi ingat, sehebat apapun seseorang berusaha untuk memberikan hidayah tidak akan sampai hidayah tanpa izinnya Allah. Ngaji tapi pulang ngaji ya begitu aja. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Mana? Mana dia orangnya? Ngaji tapi gitu-gitu aja gitu. Nah, ya ada gitu. Umroh berkali-kali, tapi begitu aja pulang umroh. Kenapa? Nggak dapat hidayah. Gitu. Naudzubillah. Makanya hidayah ini harus diminta oleh Allah kepada Allah. Ya, Rasulullah pernah ditegur oleh Allah. Innaka lan tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Ya, Rasulullah bagaimana ingin berupaya agar paman-pamannya masuk Islam. Apa yang sudah dikorbankan Rasulullah? Semuanya diberikan. Ya, apa yang mau dituruti semuanya. Tapi kalau Allah tidak memberikan hidayah, walaupun Nabi yang menasehatinya, Nabi yang menuntunnya. Nah, dari sinilah banyak sekali penjelasannya, furuknya. Seorang orang tua tidak bisa memaksakan anak untuk baik, nggak bisa. Ya, orang tua hanya mengarahkan anak menjadi baik, diajarkan anak, dituntun, tidak boleh dipukul, tidak boleh dibenci, tidak boleh disakiti. Kalau belum saatnya anak itu diberikan hidayah, dia tidak akan mendapatkan hidayah. Ya, suami pun begitu. Suami saya ini repot banget ya, diajak sholat subuh aja berat banget ya. Kayaknya saya pengen marah aja. Apa harus saya akhiri? Ya salah. Sinetron banget kayaknya. Ya, ibu nggak perlu marah-marah kalau istrinya suaminya nggak sholat subuh. Nggak perlu marah-marah, ibu dosa. Marah-marah sama suami ibu dosa. Biarkan cukup angkat tangannya. Ya Rabb, berikan hidayah kepada suamiku. Ya, udah urusan dia dengan Allah, urusan dia, urusan kita sama Allah, urusan kita dengan Allah. Ya, nah, kemudian setelah itu dia tinggalkan itu, sampai beliau menjadi orang dia mencari Allah, hakikat Allah, sehingga sampai dia menjadikan orang yang arif billah, orang yang zuhud, yang dia tidak ada dilihat olehnya kecuali Allah semuanya. Apa beliau pernah suatu hari didatangi oleh satu tamu, ya saat beliau sudah menjadi seorang yang sufi, yang zuhud, didatangi oleh seorang tamu, lalu dia akan memberikan hadiah 10.000 dinar
Wah, Berapa tuh 10 ribu dinar? kali 5 juta. Berapa tuh? Tolong dihitung. 10 ribu kali 5 juta. Ibu-ibu dia paling berapa cepat. Bu? 5T atau 50 miliar? Wah, 5 juta kali 10 ribu dinar. Berapa? 50 miliar. Masya Allah. Itu tamunya Ustaz. Allah, mau dikasih. Hadiah. Bukan partai. Itu mana aja serangan Fajar 50 miliar. Ustaz. Apa dia bilang? Dia marah-marah. Ya. Dia marah, dia bilang, engkau akan menukarkan kedudukan surga untukku dengan 10 ribu. Ya Roh. Nah ini yang disebutkan, makanya saya ingin bawa nih. Ini sengaja nih bawa kitab yang agak keren dikit. Iya. Ustaz juga boleh gaya dong. Ya Ustaz ya. Iya. Jadi sekarang apa sih yang dimaksud? Siapa sih orang-orang fakir gitu? Jangan sampai ini semuanya pada ngaku fakir semua gitu. Sehingga disantun. Disayang semuanya. Banyak orang yang menjadi tangannya orang fakirnya. Ya, orang fakir itu orang yang tidak memiliki kebutuhan untuk dirinya saat itu fakir. Kebutuhan yang urgent. Dia nggak punya, dia nggak memiliki, dia nggak bisa makan. Dia buat makan nggak ada. Ya. Buat kebutuhan urgent primer ya kalau bahasa gitu. Iya. Nah, itu orang fakir. Tapi kalau orang buat makan ada, cuma dia nggak punya motor, bukan fakir. Jadi kemana-mana masih jalan kaki, tapi dia bisa makan bisa itu. Itu orang bukan orang fakir itu. Oh, bukan. Jadi orang fakir yang dimaksud dalam ini orang yang tidak memiliki kebutuhan yang urgent yang untuk dirinya gitu. Yaitu diantaranya contohnya dia buat makan hari ini aja nggak ada. Memang betul-betul nggak ada gitu. Ini yang dinamakan orang fakir. Nah, orang fakir yang mendapatkan kedudukan di sisi Allah yang mulia ini adalah orang fakir yang ridho, yang menerima dengan takdirnya Allah gitu. Kalau ada orang fakir, kemudian dia kesana cerita kesusahannya, ini tidak masuk dalam hadis ini. Makanya Al Imam Ghazali ya menerangkan yang dimaksud fakir itu ada 5 macam. Ada fakir yang dikategorikan mereka zuhud, yaitu orang yang fakir yang pertama ini yang paling mulia. Orang fakir yang paling mulia adalah orang yang dia nggak punya apa-apa dan dia butuh apa-apa, tapi dia tidak mau mencarinya. Dia tidak mau menceritakannya kepada orang-orang. Ya, dia rela ikhlas dengan apa yang Allah berikan. Seandainya dia tidak mendapatkan dari Allah, ya udah dia habiskan hanya untuk mengadu kepada Allah, menangis kepada Allah. Ini zuhud. Ini orang fakir yang zuhud. Ini yang paling mulia, orang fakir yang paling mulia. Ini yang dimaksud dengan orang-orang yang nanti akan mempunyai kekuatan. Orang-orang semisal ini, Pak, kalau kita kasih, bukan dia senang, dia malah marah. Wah, Itu orang zuhud. kita harus nyari itu. Nggak mudah itu. Nggak ada di zaman sekarang nih. Ya, orang dia butuh, tapi saat dia butuh dia nggak mau minta sama orang. Ya, dia betul-betul menyadarkan kebutuhannya itu mutlak dari Allah. Dengan caranya, kalau ada orang ngiming-ngimingin ngasih ini, dia malah lari dari orang itu. Dia nggak mau seperti Ibrahim bin Adham ini. Ya, dia siapa sih yang nggak butuh uang? Tapi saat orang memberikan uang dengan cuma-cuma, dia nggak mau. Dia akan terima kalau dia mungkin dengan bekerja dulu, dia mungkin dengan berikhtiar dulu, baru dia akan terima. Tapi kalau ngelihat butuh, kita kelihatan butuh, terus dikasih uang, kita nggak mau karena kita nggak bekerja, dikasih, ini orang zuhud. Ada nggak yang gitu kira-kira? Di sini ada nggak? Bu, ada nggak yang zuhud di sini? Lagi belajar sebenarnya. Oh iya, Bu. Karena di Magnet Rizki ada jurus namanya rezeki gratis tuh. Rezeki gratis. Kalau dikasih nggak suka gratisan, tapi kalau dikasih terima, tapi langsung mikirin apa yang harus saya berikan lebih dari apa yang diberikan. Jadi lagi belajar zuhud sebenarnya kita. Ini Ustaz Salim ngerti gitu-gitu. Masya Allah, itu sampai gitu ya. Sampai segitu. Nah, ini berat buat kita ya enggak? Ibu juga berat dong. Masa ibu nggak ngapa-ngapain dikasih sama suami gitu, terus ibu tolak gitu. Ya salah. Dia bilang, jangan ayah, aku lagi belajar zuhud. Ya Allah. Sih kalau ibu-ibu ikram gitu saat pulang gini. Ya. Ada orang fakir yang termasuk yang kedua, yaitu orang fakir yang ridho. Orang fakir yang ridho. Orang itu butuh sesuatu, ya. Tapi dia tuh tidak ambisi. Tidak ambisi. Saya butuh kerjaan, saya butuh uang, tapi saya nggak ambisi. Jika seandainya saya berusaha, saya dapat, saya bersyukur, alhamdulillah. Gitu. Tapi kalau saya ini belum dapat, gitu, saya tidak ambisi, nggak ngoyo gitu sama dunia. Nah, ini adalah orang yang fakir yang ridho.
gitu. Orang yang ini yang dimau oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat kita ini dalam keadaan maaf kurang bagus ya kalau bahasa mungkin maka dari itu ya, nggak boleh ngomong susah ya. Ya nggak boleh kan ya. Saya jadi ketularan juga ini jadi susah bahasanya apa tuh baru deh. Kurang mudah. Kurang beruntung ya. Tidak mudah. Jadi kalau kita lagi kurang beruntung gitu ya. Salam. Emang keren ini emang dari rezeki ini Masya Allah. Saudara Muhammad. Jadi kalau saat kita kurang beruntung, hati-hati. Karena Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah. Ya Allah, man ahibbauka hatta uhibbahum min ajlik. Nah, ya Musa, ya Allah katanya, siapa orang-orang yang engkau cintai di muka bumi ini sehingga aku akan mencintai orang-orang itu karena cintaku kepadamu ya Allah. Apa kata Allah? Al-faqir, al-faqir. Allah menyebutkan 2 kali sebagai taukid, memastikan kekasihku di muka bumi ini adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang fakir. Siapa mereka? Orang-orang yang mempunyai kebutuhan ya dalam kehidupannya, tapi dia tidak ngoyo. Dia belum makan, tapi dia nggak mau minta-minta sama orang. Dia punya kesusahan, tapi dia nggak mau cerita sama orang. Gitu. Jadi saat kita dalam keadaan kurang beruntung, jangan pernah ceritakan kepada orang-orang, karena saat itu kita sedang menjadi kekasihnya Allah. Jadi Dan kalau, ini pasti. kalau lagi nggak beruntung gitu Ustaz, apa? Justru jangan update status Ustaz ya. Tahan ini. Tahan. Jangan update status, jangan Pak Salis pokoknya. Saya kan pernah sampaikan ya beberapa pertemuan yang lalu gitu. Siapa orang yang man fataha baba su'alin, siapa orang yang membuka satu pintu kesulitan, cerita tentang kesulitannya kepada orang lain, maka Allah akan bukakan 70 pintu kesulitan di belakang. Allah. Luar biasa. Jadi orang yang suka cerita kesusahannya kepada orang lain, dia bakal susah terus. Malah ditambah 70. Karena ngantri di belakangnya jadi 70 kesusahan. Ya. Jangan ya. Masalah apapun udah sama Allah. Di statusnya yang bahagia-bahagia. Yang bahagia. Syukur. Jaga energi bahagia. Nah, udah. Oh. Ya, dan itu juga diantara tanda-tandanya atau sifat sahabat yang sempat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa itu Ustaz Sarif itu? Sahabat ada dalam Quran, minat ta'affuf. Sahabat itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala punya sifat tidak pernah nampak kesulitannya. Dia selalu tampak orang yang kaya, orang yang punya segala-galanya itu. Enggak pernah. Simahum Allah lupa saya. Fi wujminata la yas'aluna nasa ilhafa gitu. Ya, sahabat tuh enggak pernah gitu. Sampai Sayyidina Abu Bakar 3 hari enggak makan. Enggak pernah cerita. Ibu Sayyidatuna Khadijah, ibu. Pernah dengar nama Sayyidatuna Khadijah? Istrinya Rasulullah. Orang perempuan yang kaya raya, yang hartanya semua buat jihad, buat Islam, buat dakwahnya suaminya. Itu pernah 3 hari nggak makan, nggak ngomong sama suaminya. Sama suaminya? Sama suaminya nggak ngomong. Ya Allah, masih ada nggak Ustaz Salim yang begitu Ustaz Salim? Ada. Kalau ada Ustaz Salim ngelamar sekarang juga. Minta nomor WA-nya kalau begitu tuh. Buat santri saya. Ya Allah. 3 hari sampai saat Sayyidatuna Fatimah Sayyidatuna Khadijah mau nyusuin putrinya Aisyah. Yang keluar itu bukan air susu, Ibu. Ya air darah. Ya. 3 hari nggak nyusuin, nggak makan 3 hari. Wah, dia orang kaya raya loh, saudagar. Ya Allah, luar biasa. Pemandangan ini menyentuh hatinya Rasulullah. Saat Rasulullah berdiri di belakang Khadijah, dia melihat Khadijah nyusuin anaknya tapi takut-takut itu, susuin ditutupin. Jadi air padahal di dalam rumah sambil nyusuin sambil ditutupin. Gitu. Takut suaminya ngelihat. Dia bukan nyusuin air susu tapi air darah. Tapi Rasulullah kan tidak pernah terhijab pandangannya. Rasulullah melihat apa yang dilakukan oleh istrinya Khadijah. Beliau berbalik, beliau duduk di hadapan Sayyidatuna Khadijah, dipegang dengkulnya Sayyidatuna Khadijah. Duduk suaminya di bawahnya, dipandang wajahnya Khadijah, istriku. Pernah nggak Bu diperlakukan gitu sama suaminya? Bu, pernah nggak Bu?
Pernah nggak ibu duduk di kursi, terus suaminya datang, "Ma, ya salah," pegang dengkulnya. Pernah nggak bu? Belum pernah. Kasihan. Harus Pak, itulah Rasulullah Pak. Rasulullah tuh romantis banget sama istrinya Allah. Jadi pengen cepat pulang. Itu wajahnya Pak Bahtiar kelihatan. Jadi pengen pulang nih. Begitu nih, ini saya pengen lihat nih ya. Al-Imam Ibn Athaillah bilang, "Al-ilmu nafi huwa alladhi yanbasitu fi sadrihi syi'a'u." Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang saat dia mendapatkan ilmu tersebut memancar cahaya di dalam hatinya sehingga dia mengamalkan itu amalnya. Nah, saya pengen lihat pulang dari sini nih, ya pulang dari sini nih, yang suami nih, yang ibu coba nih, yang berangkat suami istri, ibu coba pulang dari sini, duduk di kursi diam. Coba, paham kan suaminya gitu. Kalau nggak dilakukan, ibu bilang ternyata susah ya Pak, dapat ilmu manfaat gak? Praktekin, duduklah Rasulullah duduk, dilihat wajah istrinya. "Duhai istriku, apakah engkau menyesal menikah denganku?" Hebat tuh. Ada nggak yang begitu Bu? Yang ada ibu nanya sama bapaknya, "Bapak nyesel kawin sama saya?" Ini Rasulullah yang bertanya, berarti kan cintanya luar biasa kepada istri. Betul Bu? Betul nggak Bu? Curhat. Jadi Rasulullah nanya, "Wahai istriku, apakah engkau menyesal menikah denganku? Engkau adalah seorang yang saudagar yang kaya raya. Engkau wanita bangsawan. Engkau mempunyai kedudukan di negeri ini. Apa yang kau katakan didengar. Saat ini kau menjadi istriku. Semua hartamu habis. Semua kemuliaanmu sirna. Dan hari ini aku saksikan engkau menyusui anakku dengan darah. Gerangan apa yang terjadi?" Cerita dia baru. "Duhai suamiku, maafkan aku. Udah nggak makan 3 hari, masih minta maaf sama suaminya." Allah Bu, mau jadi wanita di surga nggak Bu? Bu, jangan makan 3 hari dan minta maaf sama suami. Girang banget nih bapak-bapak nih kayak gini. Allah, ini kan kisahnya Rasulullah ya. Makanya kalau ngajinya ngantuk bahaya ini, salah tafsir ini. Nah, terus, "Ya Rasulullah, maafkan aku. Sesungguhnya dalam 3 hari ini tidak ada makanan yang masuk ke dalam perutku, sehingga tidak ada air susu yang bisa aku berikan kepada putrimu. Hanya darah. Aku tutupi, aku usap mulutku, jangan sampai ada bekas darah yang terlihat di bibir putrimu. Namun ternyata engkau melihatnya ya Rasulullah. Demi Allah ya Rasulullah, tidak pernah aku menyesali pernikahanku denganmu. Jika kau izinkan aku berpesan ya Rasulullah, jika nanti aku mati dan kemudian engkau membutuhkan dana, senjata untuk peperangan, ya Rasulullah, galilah kuburku, kau ambillah tulang-tulangku, kau jadikan modal untuk perangmu." Pesannya Khadijah sebelum meninggal kepada suaminya. Enggak ada pesan jangan menikah lagi. Kenapa Ustaz Sariawan? Apa kegigit? Kaget ya? Iya. Subhanallah. Kita merindukan Khadijah zaman now. Allah. Khadijah zaman. Tapi kalau bisa jangan di sesi ini aja ya Bu Iya. ya. Kita lihat jangan ininya, kita lihat Khadijah yang begitu memberikan ketenangan kepada suaminya saat dia pulang dari luar datang ke rumah. Ini Khadijah zaman sekarang yang kita cari. Bagaimana seorang istri saat suami pulang dari rumah, dia mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan pelayanan yang luar biasa. Ini yang harus kita ciptakan seperti itu. Ya, karena wanita itu simple aja, gampang-gampang susah. Wanita itu gampang. Wanita itu simpelnya Bu, nggak usah banyak ibadah. Wanita itu nggak usah banyak ibadah. Sholat 5 waktu yang benar udah cukup. Habis itu apa? Bahagiakan suamimu. Udah. Karena seorang istri kalau mau tahu istri itu di posisi mendapatkan ridhonya Allah atau tidak, lihat apakah suamimu sudah ridho kepadamu. Jika suamimu ridho, senang dengan adanya engkau di sisi suamimu, maka engkau telah mendapatkan ridhonya Allah. Masya Allah. Jelas Bu. Bu, apa? Kayak nggak terima gitu. Gampang Ustaz ya. Mau dapat rezeki surga aja dapat dengan cara gitu doang. Ini hadisnya dikuatkan oleh hadis Imam Ahmad. Imam Ahmad. Masya Allah. Prakteknya yang bayangin bisa nggak Su? Nanti suami pulang, datang dia, "Apa kabar suamiku?" Pakai baju yang anggun, pakai minyak wangi.
Jangan pakai piyama bolong-bolong ya, udah baunya bau dapur lagi. Semudah itu. Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sehebat apapun ibadahmu seorang wanita, sehebat apapun amalmu, jika engkau tidak bisa mencari ridho, mendapatkan ridho suamimu, maka neraka. Ya Rabb. Arba'atun, ada 4 golongan. Ya, arba'atun minan nisa finar. Ada 4 orang yang dijumpai oleh Nabi saat Isra Mi'raj. Dia itu berada di neraka, 4 wanita. Ya, siapa itu 4 wanita? Badiatul lisan, orang yang ala zawjiha, wanita yang tidak bisa menjaga tutur katanya di hadapan suami. Wanita yang tidak bisa menjaga perkataannya, ucapannya di hadapan suami. Dia berbicara dengan suami sama saja dengan bicara dengan OB, dengan orang-orang yang itu. Tapi kalau bicara dengan Pak Ustadz, dengan Pak Haji, dia murah senyum. Assalamualaikum Pak Haji. Masya Allah. Pak RT, sehat Pak RT. Tuh wanita sama Pak RT ramah, sopan. Sama suaminya, Pak. Oh, ya Allah gitu. Ya Allah. Nah, hati-hati. Ya, jangan sampai jaga. Ya Allah, enggak berat kalau bagi mereka yang mendapatkan taufik hidayah dari Allah. Tidak ada yang berat. Karena yang disampaikan ini bukan dari saya, bukan dari kitab, dari baginda Rasulullah SAW, Ibu. Tuntunan ini bukan dari rekayasa seorang guru. Karena yang ngajar ustaz laki-laki, kita kayaknya mau jokin ibu-ibu banget. Enggak. Tapi ada juga babnya. Hai Anda bapak-bapak ini semuanya. Ada bagiannya suami. Ada bagiannya, tanggung jawabnya. Saat engkau diam melihat satu kemunkaran di rumah tanggamu, engkau diam. Oh itu hati-hati nih. Jadi suami berat banget. Berat sekali suami itu tanggung jawabnya. Saat suami itu sudah mengatakan gobil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahdil makur. Masih ingat gak tuh? Udah lupa? Belajar lagi. Buat apaan belajar lagi? Diingat lagi. Ya. Itu berarti saat itu Anda telah mengambil ya anak dari mertuamu untuk engkau bawa ke dalam surganya Allah. Bapak-bapak. Saat Anda mengatakan gobil tu nikahaha wa tazwijaha, itu pada hakikatnya Anda telah mengambil anak daripada mertuamu yang saat ini menjadi mertua untuk engkau bawa ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib atasmu mendidik istrimu, ya mengajarkan istrimu, meluruskan istrimu semuanya, mengecek sholat suamimu, mengecek semua kebersihan suamimu, mengecek haid, sampai urusan haid aja suami harus nanya. Ibu haidnya gimana? Ibu harus tanya. Darah haid ada berapa? Itu harus tahu. Ya enggak, sampai ada datang ke saya itu ada orang perempuan 3 bulan keluar darah, 3 bulan dia enggak sholat. Suaminya gimana coba? Allah. Dia bilang 3 bulan enggak keluar darah karena dia haid, jadi dia enggak sholat karena enggak tahu ilmu. Yang dosa siapa? Suaminya. Nah, jadi ibu jangan merasa tersudutkan malam hari ini. Ya. Jadi yang kedua, wanita siapa wanita? Wanita yang banyak menuntut kepada suaminya di atas kemampuan suami. Ya, dia dong Pak, kerja yang benar apa Pak? Tuh, lihat tuh. Tapi kalau baru minta, boleh dong. Minta, ya apa-apa, tapi jangan menuntut. Oh, iya. Ya, lihat dong tuh, masa dia aja baru sebulan di Magda rezeki udah 5 juta sebulan. Bapak gitu kan malu. Nah, ada nuntut nih, nggak boleh nih. Nggak boleh begitu tuh. Ya, wanita yang berkah itu wanita yang soleh yang menerima ridho dengan apa yang diberikan suami. Saya dan Khadijah. Ya, yang ketiga, wanita yang masih keluar rumah terlihat auratnya. Membuka auratnya, itu gak bakal masuk surga sehebat apapun di amalnya. Ya, hati-hati nih orang tua yang masih punya anak gadis sudah haid, anaknya sudah dewasa, sudah balik, dia keluar masih tidak memakai kerudung dan engkau membiarkannya dan memakai pakaian yang ketat dan engkau membiarkannya. Orang tua dulu nanti diseret masuk neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Suami dulu, Bu. Habis suami ya ibu. Nah, kan anak ini ya, dua-duanya suami istri dapat tuh. Nah, hati-hati gitu. Makanya selalu saya ingatkan kalau beli pakaian ntar mau lebaran nih ya, ibu-ibu beli pakaian yang lebar, yang luas. Ya, jangan sampai membentuk tubuhnya karena pakaian sekarang ini yang dipakai oleh muslimah yang tidak duduk di majelis ilmu itu sudah digambarkan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu. Ya, akan datang satu masa di mana wanita-wanita itu berpakaian tapi telanjang. Kasiat, ariyat. Gimana kata Rasul, kata sahabat? Pakai pakaian kok telanjang? Iya, mereka pakai pakaian tapi membentuk tubuhnya sehingga lekuk tubuhnya tampak. Dan ini haram, dia tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya. Yang satunya yang keempat buat bulan depan dah.
Ya, biar penasaran sama saya. Udah jam 8 ternyata. Allahu alam. Biar tarik nafas dulu Ustaz. Jadi kesimpulannya dari hadis pertama ini Ibu ya, Bapak, semuanya kesimpulannya ada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam konteks hadis yang lain, beliau sabdakan, "Aktsiru ma'rifatal fuqara." Ibu, Rasulullah pesan. Halo? Halo? Rasulullah pesan, perbanyaklah kamu mengenal orang-orang miskin, orang-orang fakir. Perbanyaklah kamu bersahabat dengan orang-orang fakir, dengan orang-orang miskin. Catat. Wattakhidu indahumul ayadi fa innalahum daulah. Ya, jadikan engkau adalah tangan-tangan mereka. Apa yang mereka butuhkan, kau bantu dia. Jangan pernah takut. Engkau tidak akan dimiskinkan oleh orang miskin. Engkau tidak akan disusahkan oleh orang miskin. Engkau tidak akan dihinakan oleh orang miskin. Karena begitulah kehidupan Nabi Muhammad. Semakin Nabi Muhammad duduk bersama orang miskin, cinta dengan orang miskin, semakin namanya harum sampai ke Roma di zamannya itu. Itu Nabi Muhammad SAW. Qalu ya Rasulullah, sahabat bertanya, ma daulatuhum? Apa kekuasaan mereka ya Rasulullah? Engkau katakan orang-orang fakir nanti di hari kiamat punya kekuasaan. Idza kana yaumul qiyamah qila lahum. Pada saat nanti terjadi hari kiamat, manusia semuanya berkumpul di padang mahsyar. Qila lahum, akan diucapkan kepada orang-orang fakir, unduru faman at'amakum. Wahai orang-orang fakir, kamu carilah siapa orang-orang di antara yang ada ini yang pernah memberimu makan di dunia. Kemudian kasuratan, kemudian orang-orang yang telah memberi kiswah pakaian. Siapa orang yang pernah memberimu pakaian? Siapa orang yang pernah memberimu air minum? Walaupun hanya seteguk. Ya, kepada mereka, aukasahum sauban fakhudu biyadi, maka cari orang itu, gandeng air orang itu, wamdu ilal jannah, dan langsung bawa ke dalam surganya Allah. Enggak pakai lewat sirat lagi. Yang pertama, jadi Rasul pesan di majelis ini, ayo kita banyak kenal orang miskin, orang susah. Ya, duduk dengan orang miskin akan menambahkan syukur kita, melembutkan hati kita. Ya, dan yang terakhir, yang keduanya, ya, hati-hati. Kesimpulannya, hati-hati di dalam kita memandang saudara-saudara kita. Jangan pernah kita memandang dengan kacamata zahir. Pandanglah saudara-saudara kita dengan kacamata rahmah, syafaqah, kasih sayang kepada mereka. Karena nggak tahu, bisa jadi pembantu di rumah kita itu dia lebih mulia dari kita. Tukang parkir lebih mulia dari kita, pengemis lebih mulia dari kita, pengamen lebih mulia dari kita. Ya, bisa jadi saat ini mereka berdosa, suatu hari mereka bertobat, engkau akan tertinggal dengan taubatnya orang-orang yang betul-betul bertobat kepada Allah. Ya, mudah-mudahan Allah ilhamkan kita ilmu yang manfaat, ya, sehingga ini pelajaran akhlak sebetulnya, ya, bisa menambahkan kita lebih tawadu, lebih merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang indah kecuali saat kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah ikram yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair jazaa Ustaz Wahidin. Pengennya sih ada pertanyaan, ya, cuma sudah jam 8, ya, sudah jam 8 lewat. Mungkin di keep dulu pertanyaannya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang coba kita gali, ya. Atau bisa yang live, ya, sambil dikomentari saja. Baik, sebelum kita menyelesaikan majelis kita dan menunaikan sholat isya berjamaah, ya, seperti biasa anak-anak santri kita berdoa, ya, sekaligus berdenda dengan Rabbana Ta'arafna. Fadal. Dan sebelum cek. Sebelum dimulai, cek. Sebelum dilantunkan, langsung saja Bapak Ibu kalau yang mau berwudu ataupun mempersiapkan diri ke toilet untuk persiapan sholat isya dipersilahkan. Dan kita langsung saja tutup, setelah itu kita dengarkan bersama-sama Rabbana Ta'arafna. Untuk penutup seperti biasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Quran surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Rabbana tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tawbah taghsil likulli awbah wastur lana al-awradi wa aminir rawati.
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل يوم واستر لنا العورات من الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي بما يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش الصحب يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات والحمد لله في الباد والتناهي والحمد لله في الباد والتناهي